Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik kakak undang bangkit berdiri dulu ya. Ada yang tahu kita mau nyanyikan lagu apa? Kita mau nyanyi lagu apa Bang Boas? Dari Terbit Matahari. Oke, tepuk tangan bersama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Satu kali lagi katakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan sama-sama ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat lagi. Ikuti gerakan kakak ya. Satu, dua, Dari terbit tiga. matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi katakan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah Nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Kak Desna, Ya, binatang apakah yang paling besar tapi kakinya pendek? apa ya? Jerapah? Bukan. Lalu apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Apa? King Kong. Kita pujian King Kong badannya besar. Kita bertepuk tangan sama-sama ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang
binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Lagi katakan King-mu. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih bertepuk tangan ya adik-adik. Kita akan nyanyi lagi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka. Duka, Jalan-jalan suka. Jalan sertanya setiap hari. jalan-jalan Suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. jalan serta Yesus. Jalan serta Serta Yesus. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka. Suka, Jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan Suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. serta Yesus. Serta Yesus Lagi selamanya. katakan serta Yesus selamanya. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Haleluya. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita akan pujian, kita siapkan hati kita dan muji nama Tuhan. Kita akan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Memuji dan syukur seperti kita terpujian katakan Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, glory Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Glory Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan, terima kasih Yesus. Kau luar biasa ya Tuhan, Kau berkati adik-adikku ini ya Bapa. Kau luar biasa ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan di kehidupan kami ya Bapa. Engkau berkati adik-adikku ini ya Bapa. Lagi memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Berkati pertemuan mereka ya Tuhan, keberkati keluarga mereka ya Bapa, berkati apapun ya Tuhan kegiatan mereka ya Tuhan, kalau biasa bikin mereka Tuhan. Tuhan tak lupa juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Bapa, Engkau berkati gereja kami ya Tuhan yang luar biasa ya Tuhan, supaya kami bisa ya Tuhan berkumpul di tempat kami ya Tuhan, namun Engkau memberkatinya Bapa. Tuhan tak lupa juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa apapun yang kami hadapi ya Tuhan dalam negara kami ini ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa, jauhkan mara bahaya dan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan di kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, mengatakan firman-Mu Tuhan, tiada
kabarnya? Waduh, senang sekali abang bisa jumpa sama adik-adik pada hari Minggu ini. Ya, walaupun kita lewat tayangan streaming online begini, tapi abang bisa merasakan adik-adik udah ada di depan abang. Udah duduk manis, udah cantik-cantik semua, udah siap mandi, udah disisir rambutnya, udah pakai bedak. Aduh, abang bisa lihat si ganteng Alfon lagi duduk tuh di situ. Arya juga di sebelah Alfon. Di rumah masing-masing ya. Aduh, ada Novi cantik sekali. Juga yang lain ada Boyken. Waduh, abang senang sekali bisa pagi ini bersama adik-adik semua untuk sharing firman Tuhan. Aduh, ini kayaknya adik-adik agak itu ya, agak terganggu dengan pemandangan di belakang. Abang lagi di gereja. Siapa yang rindu gereja? Siapa yang sudah rindu datang ibadah ke gereja? Abang sekarang lagi di gereja. Nah, pasti rindu kan ya? Nah, kita berdoa supaya pandemi virus corona ini segera berakhir. Jadi, adik-adik bisa datang beribadah lagi ke gereja sama papa mama, abang, kakak, ketemu guru-guru sekolah minggu, ketemu Bang Torang, peluk abang. Aduh, rindu banget sama kalian. Abang bersyukur pagi ini abang dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan buat adik-adik semua. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa ya. Ayo adik-adik semua duduk yang manis, kita mau berdoa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Oke, udah duduk semua. Ayo lipat matanya, tutup tangannya. Kebalik Bang. Lipat tangan, tutup mata. Waduh, ini deh, udah jarang jumpa sama adik-adik ngejar sekolah minggu jadi lupa deh. Oke, kita lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa ya, abang yang pimpin doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Tuhan sudah begitu baik, sudah menjagai kami selama beberapa minggu bahkan bulan ini, terutama pada masa pandemi corona ini ya Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami, melindungi papa mama kami, melindungi abang, kakak dan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau datang, kami mau berdiam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati ya Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Bang Torang, supaya firman yang disampaikan ini benar-benar firman yang Tuhan ingin sampaikan langsung kepada anak-anak sekolah minggu, supaya seluruh anak-anak sekolah minggu GBI Sola Gracia menjadi anak-anak kecintaan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi, menjadi anak Tuhan yang bisa diandalkan, yang bisa dibanggakan orang tua, terlebih menjadi kebanggaan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami biar kami bisa memahami dan menangkap maksud hati Tuhan lewat pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Gimana kabarnya semua? Udah pada seger lah ya? Udah seger, udah mandi dan segala macamnya. Nah, pagi hari ini pasti udah duduk rapi semua ya. Udah duduk rapi, udah duduk manis semua. Aduh, Abang bisa melihat wajah-wajah yang berseri, yang antusias untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Abang mau ngajarin adik-adik tentang cerita yang menjadi sangat melegenda, bukan melegenda, ini sudah menjadi satu teladan hidup bagi orang-orang pada zaman perjanjian baru sampai pada saat ini. Ada 3 orang pahlawan iman yang memiliki iman luar biasa. Ada yang tahu siapa? 3 orang pahlawan iman. Ayo, ada yang tahu? Coba tebak. Siapa? 3 pahlawan iman pada zaman perjanjian lama. Siapa? Ada yang ngomong tuh. Kayaknya benar sih jawabannya. Siapa? Iya, dia adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ada yang udah pernah baca? Udah tahu ceritanya? Udah ya.
Nah, Abang mau bagikan lagi sama kita dan Abang yakin ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau belajar dari 3 orang pahlawan iman ini yang memiliki iman sungguh luar biasa pada zaman mereka. Nah, jadi pada zaman pemerintahan Yoyakim, datanglah Raja Nebukadnezar, ini Raja Babel. Nah, dia ngepung Yerusalem. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan Raja Yehuda dan semua perkakas-perkakas, semua barang-barang di negeri itu berhasil menjadi milik Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar panggil pengawalnya. Hei, nama pengawalnya Aspenas. Aspenas, coba kamu cari orang-orang dari keturunan Raja di sini. Ada keturunan Israel di sini, beberapa orang Israel. Kamu cari dulu. Saya mau jadikan mereka anggota di kerajaan ini. Nah, lalu didapatilah ada orang-orang ini. Ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego. Mereka ada 4. Tapi nanti abang mau fokus sama yang bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita buka Alkitab kita ya. Nah, kita langsung buka Alkitab juga dong. Dari Daniel pasal 1 ayat yang pertama sampai yang keempat dulu. Abang baca ya buat kita. Udah dapat semua? Daniel pasal 1 ayat pertama sampai yang keempat. Abang bacakan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawa ke tanah Sinear, dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Jadi Nebukadnezar ini karena udah Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda, semua harta perkakas di negeri itu dia ambil dan dia taruh di tempat ada pemujaan dewanya. Nah, jadi Nebukadnezar ini seorang raja yang menyembah dewa, bukan menyembah kepada Tuhan. Nah, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni, lihat ya ayat 4. Orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka ini nanti diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, akhirnya dapatlah setelah Aspenas disuruh kan, Nebukadnezar menyuruh Aspenas cari 3 orang, beberapa orang dari Israel ini. Dia mau diajarin tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dapatlah Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Nah, kalau adik-adik baca di ayat 6 ada namanya Hanaya, Misael, Azaria. Itu Daniel, itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama lainnya dikasih sama raja di situ. Jadi Daniel dikasih nama Belsazar di ayat 7 ya. Nah, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, Azaria dinamai Abednego. Jadi itu mereka kayak nama lain mereka lah gitu. Kayak siapa ya? Contohnya siapa tuh? Misalnya kayak Bang Zefanya. Bang Zefanya tahu kan? Nah, Bang Zefanya itu namanya Zefanya Yohanes Parsauran Simanjuntak. Tapi namanya dipanggil siapa? Acong. Jadi ada nama-nama panggilan khusus gitu. Nah, jadi mereka ini dipanggil dan mereka menjadi pegawai di istana. Lalu mereka tidak membawa diri mereka kepada hal-hal yang najis. Mereka tidak minum minuman anggur. Mereka tidak makan makanan raja. Pokoknya makanan-makanan, minuman yang kayak apa ya? Kalau zaman sekarang kayak beralkohol itu mereka nggak mau makan. Mereka mau menyucikan diri mereka. Mereka mau menguruskan diri mereka. Nah, mereka diangkat jadi pegawai di istana. Kita lompat ke ayat 20. Dalam tiap hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di kerajaan itu. Jadi mereka ini sangat-sangat cerdas, berpengetahuan. Jadi kalau misalnya ada di kerajaan itu ada orang yang pintar, wah, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel itu jauh lebih pintar dari itu, 10 kali lipat lebih cerdas. Nah, jadi mereka sudah diangkat jadi pegawai di istana. Kalau ibaratnya mereka jadi menteri-menteri gitulah kalau zaman sekarang. Nah, kita masuk kepada inti dari pembicaraan ini, inti dari kebenaran ini. Kita lompat ke Daniel pasal 3. Nah, jadi
Raja Nebukadnezar ini karena dia raja yang bukan menyembah Tuhan, dia raja yang menyembah dewa. Jadi dia bikin sebuah patung emas yang tinggi sekali. Patung emas. Abang sih pas baca ini kan berulang-ulang, ngapain ya dia bikin patung dari emas setinggi-tinggi itu? Sayang ya. Mending emasnya dijual. Lalu uangnya dibagi-bagikan ke orang miskin, orang mampu. Tapi sayangnya Raja Nebukadnezar nggak gitu. Raja Nebukadnezar ini bikin patung emas itu tingginya 60 hasta, itu tinggi banget. Supaya apa? Supaya semua orang itu menyembah patung itu. Lalu dia bikin pengumuman, semua orang harus menyembah patung ini. Nah, karena Raja Nebukadnezar itu raja yang menyembah dewa. Jadi dia bikin patung emas dan dia bilang, semua orang harus menyembah patung emas ini. Jika tidak, akan dilemparkan ke dapur api, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi semua masyarakat, semua warga tentu takut ya. Itu kayak apa ya? Wih, gila, kalau aku nggak nyembah sama patung itu, bisa habis aku nih. Aku bisa dilempar ke dapur api, gimana nih ya? Pasti udah bertanya-tanya, orang pasti mungkin mulai bertanya, gimana nih? Kalau kita nggak sembah, kita dibakar. Terusan lagi, pasti ada yang ngomong, gimana nih? Kalau kita nggak sembah, kita jadi manusia panggang, ya kan? Nah, jadi mulai takut, akhirnya takut semua orang akhirnya nyembah sama patung itu. Lalu, nah ini dia, 3 orang tadi yang sudah diangkat raja menjadi pegawai istana, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mendengar itu, wah, mereka tidak mau mengikuti perintah raja. Padahal udah dibilang, ketika mendengar musik, mendengarkan bunyi sangkakala, semua orang harus sujud menyembah patung. Tetapi mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah patung. Mereka tidak mau menyembah patung. Kenapa kami harus sembah patung? Itu kan patung, bukan Tuhan. Yang kami sembah itu Tuhan, Tuhan yang hidup. Bukan patung gini nih, ini kan patung, benda mati. Walaupun dari emas, tapi kan benda mati. Ngapain disembah gitu kan? Jadi mereka nggak mau, mereka nolak. Nah, jadi ibaratnya waktu itu mungkin pas bunyi sangkakala kan, jadi orang sudah pada nyembah semua tuh, nyembah patung. Baru mungkin Sadrak, Mesak, Abednego mungkin agak di ujung dia mungkin nengok ya, mungkin sambil geleng-geleng mereka. Dasar manusia ini mau jadi bodoh-bodohin. Masa benda mati gitu disembah? Nah, tentu ketika mereka tidak menyembah patung, itu kan akan menjadi sesuatu yang mencolok ya. Dan akhirnya dilihat, wah, Sadrak, Mesak gak menyembah patung. Wah, ketika tahu seperti itu, raja marahnya minta ampun. Raja ngamuk. Mungkin kalau dia marah itu, apa? Mereka tidak menyembah patung. Misalnya ada tongkatnya ya. Mereka tidak menyembah patung. Panggil mereka bertiga. Jadi disuruh pegawai-pegawai untuk manggil mereka. Disuruh semua tentara-tentara kerajaan disuruh untuk manggil mereka bertiga. Nah, lalu ditanyain raja, kalian kan sudah tahu bahwa sudah ada keluar titah dari saya. Kalau ada bunyi sangkakala, bunyi musik, harus menyembah patung. Kenapa kalian tidak menyembah patung? Jadi marah kan? Ya itu rajanya marah kan? Ya namanya juga rajanya raja penyembah dewa. Sementara Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan raja penyembah dewa kan? Nah, lalu ketika mereka dipanggil, Nebukadnezar geram. Nah, lalu ditanya Nebukadnezar, kenapa kamu tidak menyembah itu? Kenapa kamu tidak menyembah patung dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu, kata raja. Lalu ketika raja menanya mereka, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan. Nah, mungkin dalam hati Sadrak, Mesak, Abednego, percuma lah kalau kami jawab sama Tuhan ini, tuh dia akan keras hati juga, kami harus menyembah dewa. Jawaban kami nggak akan didengar nih paling. Jadi kata Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada gunanya kami memberi jawab. Apa katanya di sini? Ayat 17, Daniel 3 pasal 17, Daniel pasal 3 ayat 17. Jika Allah kami yang puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja.
Jadi Sadrak, Mesak, Abednego yakin nih bahwa Allah yang mereka puja itu sanggup melepaskan mereka dari perapian nyala-nyala ini dan dari raja. Nah, lalu di ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku. Jadi gini, abang kasih gambarannya. Sadrak, Mesak bilang gini, kami yakin Allah yang kami sembah itu akan membebaskan kami dari raja, bahkan dari perapian yang menyala-nyala. Tapi seandainya Tuhan tidak menyembah kami, maksud abang gini, tapi seandainya Tuhan tidak menyelamatkan kami, baik dari api itu ataupun dari tangan raja, kami tidak akan menyembah patung. Luar biasa gak ya? Luar biasa. Jadi kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego bahwa mereka orang-orang yang benar memiliki iman yang luar biasa. Mereka benar-benar orang yang memiliki iman yang tidak hanya menunjukkan iman mereka ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan terpuruk pun, dalam keadaan terjepit, mereka menunjukkan kualitas iman mereka. Nah, tadi dibilang kan bahwa mereka orang-orang yang baik. Nah, mereka perawakan baik, berhikmat, mereka memuji menyembah Tuhan. Nah, mereka memiliki segala banyak pengetahuan, mereka cerdas. Dan Tuhan memang buat mereka menjadi orang-orang yang unggul. Bahkan Tuhan pun menunjukkan kesetiaannya kepada mereka pada saat-saat sulit seperti ini. Pada saat mereka harus dihukum masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi akhirnya raja marah. Hidupkan apinya, bikin lebih panas, 7 kali lebih panas katanya. Karena raja geram kan, kurang ajar kalian ya. Sudah saya angkat jadi pegawai istana, malah nggak mau nyembah patung. Bikin apinya lebih gede, 7 kali lebih panas. Jadi lebih panas tuh. Mungkin pegawainya udah siram bensin, siram minyak tanah, sudah lempar gas LPG biar makin gede kan. Nah, jadi makin gede. Baru dilemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api itu. Nah, pasti pegawai dan raja pasti sudah pas lempar. Dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dia. Mungkin dia udah ketawa gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika mereka sudah dicampakkan ke dalam dapur api, raja terkejut. Semua orang terkejut. Mereka melihat, loh, yang tadi dilempar ke dalam api ada 3 orang. Sadrak, Mesak, Abednego. Kok ada 4? Yang satu lagi itu siapa ya? Nah, raja heran. Siapa tuh? Rupanya seperti dewa. Nah, rupanya seperti dewa. Hebat sekali kayaknya. Siapa tuh yang sama Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kok mereka jadi berempat? Siapa itu? Iya, Tuhan mengirim malaikatnya untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi tahu nggak? Ketika di dapur api itu sudah panas gitu, mereka gak kebakar karena ada malaikat Tuhan yang menjagai mereka. Malaikat Tuhan melindungi mereka, dan itu disaksikan oleh raja. Raja sampai terkejut. Lalu raja memanggil semua pasukannya, keluarkan mereka kembali. Nah, jadi dikeluarin lagi tuh Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu setelah melihat itu, raja pun baru percaya. Wah, mulai saat ini aku mau percaya kepada Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah mereka nyata. Allah mereka sungguh nyata telah menyelamatkan mereka. Karena raja belum pernah nengok yang seperti itu. Gimana ceritanya coba orang bisa masuk ke dalam api? Ibaratnya itu apa ya? Ibaratnya itu orang dibakar dalam api. Tapi nggak ada luka sedikit pun. Rambutnya pun nggak gosong. Kita aja kadang kalau kena api ya, rambut kita kena api nih, baunya kan, ada yang kebakar nih rambut kayaknya gitu kan. Kena api dikit langsung kebakar kan. Ini mereka udah dimasukin ke dalam dapur api yang apinya 7 kali lebih panas. Tapi mereka tidak terbakar. Karena Allah mengutus malaikatnya untuk menjaga mereka. Dan hal ini membuat raja salut. Dan raja langsung berkata, kita harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebab ini Allah yang hidup, Allah yang nyata. Nah, dan raja langsung memerintahkan, membuat satu perintah, mengeluarkan titah kepada semua orang di negeri. Semua orang harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, gimana dia? Luar biasa kan? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego, semua orang jadi dipaksa untuk harus menyembah Allah yang hidup. Luar biasa kan?
Jadi raja memerintahkan, kalau tidak ada yang menyembah, kalau ada masyarakat atau warga yang tidak menyembah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka akan dicampakkan ke dapur api. Nah, jadi kebalik kan? Jadi yang tidak menyembah Allah Sadrak, Mesak dicampakkan ke dapur api. Siapa yang masih menyembah berhala, menyembah patung, dimasukkan ke dapur api. Tidak ada lagi ya yang menyembah patung, menyembah berhala, tapekong, pergi ke dukun, tanya-tanya orang pintar, nggak boleh. Kalau ada yang tanya orang pintar nih, saya masukin ke dapur api, kata raja. Jadi gitu kata raja. Besok ya kalau ada yang sakit, jangan ada pergi ke dukun ya. Kalau ada yang ke dukun, masukin ke dapur api. Jadi semua harus menyembah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Gimana? Udah bisa kita tepuk tangan? Yeay, luar biasa. Allah Sadrak, Mesak, Allah Abednego. Luar biasa kan ya? Nah, dari sini kita mau belajar, apa yang mau kita belajar dari karakter mereka? Abang mau mengambil kesetiaan dari mereka. Bagaimana mereka setia menjaga hidup mereka, tetap memuji menyembah Tuhan. Tidak hanya ketika mereka masa bagus, ketika mereka diangkat jadi pegawai di istana, mereka menyembah Tuhan. Tapi di saat mereka keadaan terjepit seperti itu pun, diperhadapkan pada dapur api, mereka tetap memilih menyembah Tuhan. Mereka tidak mengingkari iman mereka kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca tadi di ayat 18 Daniel 3, mereka bilang, seandainya Allah pun tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Abang mau implikasikan ini kepada kehidupan kita. Kehidupan kita pasti sekarang makin sulit ya. Apalagi karena pandemi corona ini, mungkin ada bapak mama yang mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin susah jadinya hidup, ada mungkin yang gaji bapak mama dipotong atau segala macamnya. Pasti banyak hal yang terjadi karena pandemi ini. Tapi kita mau belajar untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan kita. Bukan hanya ketika keadaan kita cukup dan berkelimpahan, tapi bahkan di saat berkekurangan, kita juga harus bisa menyembah Tuhan. Bukan hanya ketika kita bergirang, cuaca cerah, di saat hujan pun kita harus menyembah Tuhan. Kalau di saat sehat kita bisa menyembah Tuhan, di saat sakit pun kita harus menyembah Tuhan. Dan kualitas penyembahan kita nggak boleh beda. Jangan ketika di gereja kita nyanyi, wah girang-girang, semangat, tepuk tangan, angkat-angkat tangan, lompat-lompat. Tapi karena corona kita jadi ibadah di rumah, kita ibadahnya nyanyinya juga malas-malas, nggak enak, cuma tengok Bang Boas aja dari layar handphone. Gimana nih? Nah, nggak boleh gitu. Kita lihat dari Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Jadi kalau ketika waktu keadaan baik, kita bisa memuji menyembah Tuhan, girang-girang di gereja dengan semangat. Ketika di rumah pun kita harus semangat juga ngikutin ibadah, memuji menyembah Tuhan juga semangat. Kalau ketika kita keadaannya baik nih, nggak corona, kita nih hari Minggu, wih, udah jam 7, mandi, pakai sabun, gosok gigi, cepat. Mama, papa, mana baju, mau ke gereja, mau ibadah, pakai sepatu, pakai semua, pakai bedak, cuci rambut. Ayo pak, ma, kita berangkat ke gereja, sampai di gereja, semangat. Puji Tuhan, semangat. Girang-girang, tepuk tangan, antusias dengar firman dari abang kakak. Tapi ketika sudah dalam masa pandemi corona seperti ini, kita jam 8 kan bangun. Masih jam 8, masih jam 9. Gak apa-apa lah, kan cuma ibadah online, cuma tengok dari handphone. Orang abang kakak kan gak lihat kita gak mandi. Jangan, harus sama. Itu tak, udah jam 6, udah setengah 7, mandi, mau ibadah, siap-siap, sarapan. Sebentar lagi kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu mau live di YouTube, aku harus nonton, aku harus siap-siap. Nah, jadi harus sama. Jadi memuji dan menyembah Tuhan selalu dalam segala keadaan. Jadi harus sama takarannya. Dalam keadaan baik kita menyembah Tuhan, dalam keadaan buruk pun kita menyembah Tuhan. Keadaan sehat kita menyembah Tuhan, keadaan sakit kita juga menyembah Tuhan. Keadaan berkecukupan dan berkelimpahan kita memuji menyembah Tuhan. Keadaan berkekurangan tidak kalah penting juga, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Tunjukkan kita orang-orang yang benar-benar
sejati, kita memiliki iman sejati. Kita bukan orang yang aku nggak dapat jajan nih dari mama karena nggak sekolah, malas lah baca Alkitab. Kalau hari biasa kan karena dikasih kita sekolah, dikasih jajan, kita semangat, nanti pulang sekolah baca Alkitab. Sekarang pun harus baca Alkitab, berdoa. Tunjukkan kita orang yang terus memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan kita. Dan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, ketika kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, maka kita akan memiliki dampak bagi orang lain. Seperti Sadrak dan Mesak dan Abednego, dampaknya apa? Raja jadi menyuruh semua masyarakat harus menyembah Allah mereka semua, dan raja juga menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ketika kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan kita akan berdampak bagi orang lain. Kita akan memiliki dampak, kita akan memiliki teladan hidup yang nyata bagi orang lain. Misalnya dilihat nih, wah si Alfon, luar biasa dia ya. Walaupun dia hari Minggu nggak ibadah ke gereja, tapi pagi dia udah bangun, udah pagi, udah bantu mama bersihin rumah, mandi sama adiknya, lalu dia langsung berpakaian, duduk rapi, menunggu ibadah online. Nah itu jadi teladan. Lalu orang-orang lihat, wah Arya ya, walaupun dia misalnya biasanya dia sekolah, dia belajar terus sih kalau harus sekolah, tapi sekarang lagi nggak sekolah gini karena sekolah online, dia belajar juga tetap. Nah itu jadi teladan. Nah, abang mau kita semua jadi teladan. Kita semua harus jadi teladan, karena dengan menjadi teladan kita memperkenalkan Kristus kepada orang-orang. Nah, mulailah menjadi teladan dengan cara memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan kita. Abang yakin dan percaya kita bisa. Ya, mungkin keadaan sekarang kurang baik, ada hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar untuk tetap terus menjadi pribadi yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin adik-adik. Siapa yang mau serius dan berkomitmen untuk bisa menjadi pemuji dan penyembah Tuhan dalam segala keadaannya? Bisa angkat tangannya dua. Abang lihat semuanya angkat tangan. Dan abang rindu semua kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang benar menjadi teladan. Jadi tidak hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin beberapa puluh tahun ke depan, berapa ratus tahun ke depan, ada buku yang menuliskan bahwa ada pahlawan iman pada tahun 2020. Siapa itu? Nah, dibaca. Ada pahlawan iman, Boy, Ken. Mereka menunjukkan kualitas iman mereka pada masa-masa sulit, pada masa-masa corona. Mereka tetap memuji dan menyembahkan Tuhan. Haleluya! Itu abang rindukan, ada yang seperti itu. Abang rindu ada bekas-bekas hidup kita yang bisa menjadi teladan nantinya bagi orang lain. Meskipun adik-adik masih kecil, justru dari kecillah kita bisa memulai ini menjadi teladan. Abang rindu semua adik-adik bisa menjadi teladan. Semua, bukan hanya Boy Ken, semua. Jadi abang rindu semua guru-guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu kan, sekali waktu sekitar 70 tahun ke depan ada buku tuh. Buku kan menjadi guru sekolah minggu, masa depan gereja. Dikisahkan di situ cerita-ceritanya kan, cerita-ceritanya. Puas Rufus bagaimana tetap memberikan waktu memuji dan menyembah Tuhan, memimpin pujian untuk adik-adik sekolah minggunya pada masa corona, menjadi teladan hidup. Nah, abang rindu seperti ini semua, kakak-kakak sekolah minggu, abang-abang sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu terutama juga. Abang rindu banget. Abang rindu kita meninggalkan jejak kehidupan Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu percaya Allah akan memberkati kita. Lihat bagaimana Allah memberkati Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, abang rindu supaya kita semua bisa firman ini menjadi firman yang meneguhkan kita ke depannya. Kita melakukan kegiatan kita benar-benar serius, kita memuji dan menyembah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan berdoa. Dan abang minta yang kakak adik boleh pegangan tangan, saling berdoa. Bisa papa mamanya juga temani. Kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Udah?
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allahnya Sadrak, Allah Mesak, Allah Abednego, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu bagi anak-anak-Mu. Kami Tuhan sudah belajar pada pagi hari ini dari iman Sadrak, Mesak dan Abednego, bagaimana mereka menunjukkan kualitas pribadi hidup mereka. Mereka tetap memilih menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala keadaan mereka. Kami rindu juga Tuhan, kami menjadi anak-anak yang bisa terus memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan kami pada saat ini. Kami ingin terus menjadi anak-anak yang terus rajin baca Alkitab, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Tidak hanya ketika kami di gereja, tetapi seperti saat sekarang ini kami di rumah beribadah, di rumah secara online seperti ini. Kami juga ingin tetap sama memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab dan berdoa. Kami rindu Tuhan supaya kehidupan kami bisa memberikan jejak kepada orang-orang lain. Hidup kami menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana kami bisa merasakan kasih Tuhan dan orang lain juga merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran pada pagi hari ini. Kami diberkati, hamba-Mu juga diberkati. Biar firman ini melekat dalam hati kami dan hati seluruh adik-adik sekolah minggu, supaya ini menjadi satu pedoman, fondasi dasar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tidak hanya pada masa berkecukupan, tapi ketika mereka berada pada masa sulit. Ini menjadi fondasi bagi mereka, tidak hanya ketika mereka sehat, tapi juga ketika mereka sakit. Ini menjadi bangunan yang kuat bagi mereka, tidak hanya ketika mereka berkeadaan berkecukupan, berkelimpahan, tapi juga saat berkekurangan. Kami mau berkomitmen menyembah Tuhan dalam segala keadaan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran pagi hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu dan orang tua Tuhan. Berikan kesehatan, sukacita, dan sejahtera, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami rindu kami bisa berkumpul kembali bersama beribadah, dan sampai pada masa itu kami minta tetap perlindungan daripada Tuhan atas seluruh kami, anak-anak sekolah minggu, orang tua, bahkan seluruh jemaat sholat Gracia ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat menjalani komitmen kita ya. Kita tetap memilih menyembah, memuji Tuhan dalam segala keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.